moments later. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliha Irawati dari kelas 11 MIPA. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah bab 2 tentang proklamator dan peran tokoh proklamasi kemerdekaan bagian C. Sang proklamator. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Sudah aktif dalam berbagai pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung tahun 1927. Bersama kawan-kawannya mendirikan PNI. Oleh karena itu, perjuangannya ia sering kali keluar masuk penjara. Kemudian pada zaman Jepang, ia pernah menjadi ketua Putera, Chuang Saing In dan PPKI, serta pernah menjadi anggota BPUPKI. Begitu tiba di tanah air, dari perjalanan ke Saigon, Soekarno menyampaikan pidato singkat. Isi pidato itu antara lain pernyataan bahwa Indonesia sudah merdeka. Sebelum jagung berbunga, hal ini semakin membakar semangat rakyat Indonesia. Bersama Hatta, Soekarno menjadi tokoh sentral yang terus didesak oleh para pemuda agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sampai akhirnya ia harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, diusungkan ke Rengas Dengklok. Sepulangnya dari Rengas Dengklok, ia bersama Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi dan menuliskannya pada secari kertas. Soekarno bersama Hatta diberi kepercayaan untuk mendatangi teks proklamasi tersebut. Yang 2. Dr. Andes Muhammad Hatta. Tokoh lain yang sangat penting dalam berbagai peristiwa sekitar proklamasi adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Ia dilahirkan di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902. Sejak menjadi mahasiswa di luar negeri, ia sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi salah seorang pemimpin dan ketua penghimpunan Indonesia di negeri Belanda. Setelah di tanah air, ia aktif di PNI bersama Bung Karno. Setelah PNI dibubarkan, Atta aktif di PNI baru. Pada masa pendudukan Jepang, ia menjadi salah seorang pemimpin Putera, menjadi anggota BPUPKI dan wakil ketua PPKI. Saat menjabat sebagai wakil PPKI, Muhammad Hatta dan Soekarno menjadi dui tunggal yang sulit dipisahkan bersama Bung Karno. Ia juga pergi menghadap Terauchi di Saigon. Setelah pulang, Muhammad Hatta menjadi salah satu tokoh sentral yang harus didesak para pemuda agar ia bersama Soekarno bersedia menyatakan proklamasi Indonesia secepatnya. Muhammad Hatta melibatkan diri secara langsung dan ikut andil dalam perumusan teks proklamasi. Ia juga ikut mendatangani teks proklamasi. Pada peristiwa detik-detik proklamasi, Muhammad Hatta tampil sebagai tokoh nomor 2 dan mendampingi Bung Karno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, ia juga dikenal sebagai pahlawan proklamator. Ia wafat pada tanggal 14 Maret 1980, dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Peran para tokoh sekitar proklamasi. Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ia tutup usia pada bulan Desember 1978. Pada masa pergerakan nasional, ia aktif di PI dan PNI. Kemudian, pada masa pendudukan Jepang sebagai Kaigun, bekerja pada kantor Kepala Biro Riset Angkatan Laut. Jepang memimpin Laksmana Maeda. Ia juga sebagai anggota BPUPKI dan PPKI. Ahmad Subarjo tidak hadir pada saat Bung Karno membacakan teks proklamasi di Penggangasan Timur nomor 56 Jakarta Pusat.
Tokoh Ahmad Subarjo boleh dikatakan sebagai tokoh yang mengakhiri peristiwa Rengas Dengklok, sebab dengan jaminan nyawa Ahmad Subarjo, akhirnya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan rombongan diperbolehkan kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, dini hari, di Rumah Maida dilaksanakan perumusan teks proklamasi. Ahmad Subarjo secara langsung berperan aktif dan memberikan andil pemikiran tentang rumusan teks proklamasi. Kartiwidirjo. Soekarni Kartiwidirjo adalah seorang pemuda gagah berani. Ia merupakan salah seorang pemimpin gerakan pemuda di masa proklamasi. Tokoh ini dilahirkan di Blitar pada tanggal 14 Juli tahun 1916 dan meninggal pada tanggal 4 Mei tahun 1971. Sejak muda, ia sudah aktif dalam pergerakan politik semasa pendudukan Jepang. Ia bekerja pada kantor berita Domei, kemudian ia aktif di dalam gerakan pemuda. Bahkan ia menjadi pemimpin gerakan pemuda yang berpusat di Asrama Pemuda Angkatan Baru di Manteng Raya 31 Jakarta. Soekarni merupakan pelopor penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Ia juga tokoh mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, ia juga memimpin pertemuan untuk membahas strategi penyerbalusan teks proklamasi dan berita tentang proklamasi. Sayuti Melik. Sayuti Melik, tokoh yang lahir pada tanggal 25 November tahun 1908 di Yogyakarta ini, berperan dalam pencatatan hasil diskusi disusun teks proklamasi. Ia mengetik teks proklamasi yang dibacakan Soekarno-Hatta. Sejak muda, Sayuti Melik sudah aktif dalam pergerakan politik dan jurnalistik. Tahun 1942 menjadi pemimpin redaksi Surat Kabar Sinar Baru Semarang. Nama tokoh ini semakin mencuat pada sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah menyaksikan penyusunan teks proklamasi di ruang makan Rumah Maida. Bahkan akhirnya ia percaya untuk mengetik teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno. Burhanuddin Muhammadiyah. Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diyah lahir di Kota Raja pada tanggal 7 April tahun 1917. Ia berbakat di bidang jurnalistik. Sejak tahun 1937, sudah menjadi redaktur berbagai surat kabar. Pada awal pendudukan Jepang, ia bekerja pada radio militer. Pada tahun 1942-1945, ia bekerja sebagai wartawan pada harian Asia Raya. Pada sekitar peristiwa proklamasi, Burhanuddin Muhammadiyah sudah menjadi wartawan yang terkenal. Pada malam sewaktu akan diadakan permusuhan teks proklamasi, Burhanuddin Muhammadiyah banyak melakukan kontak dengan pemuda, yaitu datang ke Rumah Maida. Ia salah seorang pemuda yang ikut menyaksikan permusuhan teks proklamasi. Ia juga sangat berperan dalam upaya penyambungan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Latif Hedaringrat. Latif Hedaringrat adalah salah seorang komandan peta. Pada saat melaksanakan proklamasi, ia merupakan salah satu tokoh yang cukup sibuk. Ia menjemput beberapa tokoh penting untuk hadir di Pegagasan Timur nomor 56, misalnya ia harus mencari dan menjemput Muhammad Hatta. Pada saat melaksanakan proklamasi, setelah menyiapkan barisan, ia mempersilakan Soekarno membacakan teks proklamasi. Kemudian, Latif Hedaringrat dengan dibantu S. Suhud mengibarkan sangsaka merah putih, dan yang membantu membawakan bendera merah putih adalah S.K. Trimurti. S. Suhud adalah pemuda yang ditugasi mencari tiang bendera dan akan mengusahakan bendera merah putih yang akan dikibarkan. Oleh karena gugup dan tegang, tiang yang akan digunakan adalah sebatang bambu. Padahal tidak terlalu jauh dari rumah Soekarno dan ada tiang bendera dari besi. S. Suhud bersama Latif Hedaringrat adalah pengibar bendera merah putih
di halaman rumah Soekarno pada saat proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Suwiryo adalah wali kota Jakarta Raya waktu itu dan secara tidak langsung menjadi ketua penyelenggaraan upacara proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, dia sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam upacara tersebut, termasuk pengadakan mikrofon dan pengeras suara. Dr. Muwardi. Tokoh muda Muwardi bertugas dalam bidang pengamanan jalan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah menugaskan anggota barisan pelopor dan peta untuk menjaga keamanan di sekitar kediaman Bung Karno. Setelah upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia juga membagi tugas kepada para anggota barisan pelopor dan peta untuk menjaga keamanan Bung Karno dan Muhammad Hatta. Syahrir. Tokoh ini pada zaman pendudukan Jepang memiliki aktif dalam gerakan bawah tanah bersama beberapa pemuda yang lain. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret tahun 1909. Setelah lulus di HIS atau SD sekarang, ia melanjutkan ke Mulo atau SMP di Medan. Kemudian ia melanjutkan studi di AMS atau SMA sekarang di bagian A di Bandung. Setelah itu ia akan dalam berbagai organisasi. Bahkan ia ikut mendirikan Jong Indonesia. Di masa penjajahan Belanda, ia sudah militan dalam pergerakan politik. Juga pernah ditangkap pada tahun 1934. Ia dipenjarakan di Cipinang, kemudian bersama Dr. Andes Muhammad Hatta dibuang ke Digul, kemudian dipindahkan ke Banda Neira, selanjutnya dipindahkan lagi ke Sukabumi, Jawa Barat. Pada masa akhir pendudukan Jepang dan menjelang proklamasi, ia termasuk pemuda yang aktif untuk ikut mendesak Bung Hatta dan Bung Karno agar segera memerdekakan Indonesia, karena ia dapat menggerakkan radio bahwa Jepang telah menyerah setelah merdeka. Pada awal perjuangan pergerakan kemerdekaan, Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri RI atau Republik Indonesia. Frans Sumarto Mandur. Tokoh Frans Sumarto Mandur adalah tokoh wartawan yang ikut membantu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah mengabdikan berbagai peristiwa penting di sekitar proklamasi. Ia bergabung dengan kawan-kawan dari Indonesia Press Photo Signage atau InPost. Syahrudin adalah seorang wartawan domai. Ia dengan berani memasuki halaman gedung siaran RRI. Oleh karena itu, gedung siaran dijaga oleh Jepang, maka terpaksa melalui belakang, yaitu dengan memanjat tembok belakang gedung dari Jalan Tanah Abang. Naskah proklamasi kemudian berhasil diserahkan kepada Kepala Bagian Siaran dan Yusuf Ronodipuro. Tokoh F. Wus dan Yusuf Ronodipuro berperan penting dalam penyebarluasan berita proklamasi. Kedua tokoh ini merupakan penyiar-penyiar yang cukup berani dan tidak jarang mendapat ancaman dari pihak gempentai. Lambertus Nicodemus Palar. Lambertus Nicodemus Palar atau lebih dikenal dengan LN Palar adalah seorang diplomat ulung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya melalui diplomasi. Ia lahir di Tomohon, Sulawesi Utara pada tanggal 5 Juni tahun 19. Pendidikan yang ditempuhnya adalah sekolah Mulo di Tanodono. Kemudian melanjutkan sekolah di Yogyakarta di AMS dan di ITB. Namun, Palar tidak menyelesaikan kuliahnya di ITB. Kemudian meneruskan sekolah di Amsterdam sambil bekerja. Pada tahun 1947, LN Palar diminta oleh Presiden Soekarno untuk menjadi juru bicara RI atau Republik Indonesia di PBB. Pada akhir tahun 1947 dibantu oleh Soedardjomoko dan Sumiyoto. Palar membuka kantor perwakilan RI di New York.
Sebelum pengakuan kedaulatan RI 1949, tahun Palar saat itu adalah sebagai peninju. Kemudian pada tahun 1950, setelah Indonesia mendapat kedaulatan penuh dan Indonesia menjadi anggota PBB ke-60, Palar resmi sebagai perwakilan RI dengan status keanggotaan penuh. Sumitro Djojo Hadikusumo, Begawan Ekonomi Indonesia idealis ini selalu konsisten terhadap sikapnya yang dianggap benar. Sumitro lahir di Kebumen, Jawa Tengah 29 Mei tahun 1917. Ayahnya Margono adalah pendiri Bank BNI. Setelah menamakan sekolahnya di Hoogri Burgerschool HBS, ia langsung berangkat ke Belanda. Sekolahnya di Hoge Burgerschool HBS. Ia juga pernah belajar di Barcelona dan Rotterdam untuk mempelajari ekonomi. Dan tempo 3 bulan, ia sudah berhasil meraih gelar Bachelor of Arts. Ia juga pernah menjalankan sekolah ekonomi di Universitas Sorbonne, Paris. Di Paris, Sumitro mulai masuk ke kelompok sosialis. Ia kemudian belajar tentang konsisten pada prinsip hidup, pengabdian, perlawanan, dan agen sosial. Sumitro kemudian ke Belanda untuk mendapatkan gelar Master of Arts MA bersama-sama LN Palar. Sumitro memperjuangkan RI melalui perjalanan diplomasi. Dan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.